Oke, udah boleh mulai. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita dapat berjumpa dalam majelis ilmu. Insya Allah ini pun dikira sebagai majelis ilmu yang mubarak. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan membincangkan atau membedah buku Qadha dan Qadar yang mungkin tuan-tuan atau puan-puan atau kawan-kawan semuanya telah memilikinya. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membicarakan, mengkaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Qadha dan Qadar. Dan insya Allah pengajian ini berjalan selama 3 hari. Jadi karena masa hanya 3 hari saja, saya tak cukup untuk menjelaskan setiap kalimat-kalimat, tetapi setiap pasal akan saya urai secukupnya. Setiap pasal akan saya urai secukupnya, dan insya Allah selepas pengajian ini selesai kita dapat memahami secara umum daripada buku atau kitab Qadha dan Qadar Allah. Juga insya Allah kita dapat memahami secara baik tentang akidah Qadha dan Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membincangkan salah satu rukun iman yang keenam, yaitu Qadha dan Qadar. Ini memang kadang-kadang terasa pelik, seakan-akan antara satu dengan yang lain ini saling bercanggah. Walhal yang sebenar memang tak ada percanggahan di dalam syariat Allah, akidah yang telah diyakini oleh seluruh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya memang ada beberapa dalil yang memang mesti kita pahami dengan baik supaya tidak ada kesalahpahaman, sehingga pemahaman kita tentang akidah Qadha dan Qadar ini betul-betul sejalan, selari dengan apa yang telah diyakini dan ditetapkan oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulakan kajian ini, ya, kajian Ahlussunnah wal Jamaah tentang Qadha dan Qadar. Dan sebagai pembukaannya adalah muqaddimah ini akan saya urai secara umum bahwa topik dalam akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ilahiyah, membincangkan tentang ketuhanan. Misalkan membincangkan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz atau sifat harus bagi Allah, atau sifat mustahil bagi Allah. Itu adalah perbincangan tentang topik ilahiyah. Kemudian yang topik kedua adalah topik nubuwah. Topik nubuwah ini membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan kenabian. Misalkan juga sifat-sifat wajib bagi Nabi, sifat jaiz bagi Nabi, kemudian sifat mustahil bagi Nabi, dan dilengkapi dengan
sedikit sirah atau sejarah Rasulullah SAW, misalkan tentang nasabnya, misalkan tentang istri-istrinya, misalkan tentang anak-anaknya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah topik sam'iyah atau mughayyabat. Topik sam'iyah ini berkaitan dengan akidah-akidah ghaib, misalkan tentang kiamat, misalkan tentang azab kubur, misalkan tentang siksa kubur, misalkan tentang sirat, misalkan tentang surga dan neraka. Ini adalah perbincangan yang masuk golongan mughayyabat atau sam'iyah. Dan ini pembahasan qadha qadar Allah ini yang sebenar berkait dengan ilahiyah, bukan berkait dengan sam'iyah, karena ini membahaskan tentang ilmu dan iradah Allah. Hakikatnya perbincangan qadha qadar ini adalah masuk topik ilahiyah, karena ini kaitan eratnya, perbahasannya berkaitan erat dengan qadar Allah, kudrat Allah, ilmu Allah, iradah Allah, dan lain-lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang akan kita bincangkan ini adalah buku yang edisi kemas kini, jadi agak sedikit berbeza karena ada tambahan-tambahan, kemudian ada beberapa pasal yang memang saya pecah, yang dulu dijadikan satu tapi sekarang dijadikan dua. Jadi tujuannya adalah supaya lebih mudah dipahami, dan ada misalkan ada tambahan-tambahan tentang muskil-muskil yang berkaitan qadha qadar pun saya masukkan untuk edisi yang kemas kini. Oke, kita boleh mulakan daripada definisi qadha qadar. Muka surat berapa saya pun tak tahu karena saya belum punya bukunya. Saya masih punya buku yang lama, ini yang lama, tapi saya ini pakai laptop tulisan saya yang sudah edisi kemas kini. Dan insya Allah kita akan segera mulakan kajian atau kelas pengajian qadha dan qadar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan daripada definisi qadha dan qadar. Definisi qadha dan qadar menurut dua aliran ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebagaimana disebutkan Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, adalah sebagai berikut. Nah, ini yang kita pasti ketahui, yang wajib mesti kita ketahui, bahwa membincangkan qadha qadar itu kaitannya erat. Qadha dan qadar ini tak dapat dipisahkan. Ya, qadha dan qadar ini tak boleh dipisahkan. Hanya saja ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada dari Asy'ariyah maupun Maturidiyah ini, ternyata ada sedikit perbezaan. Tapi perbezaan ini tidak berkaitan dengan usul akidah, asas-asas akidah, tapi hanya berkait dengan juzuk atau furu akidah. Jadi tak perlu dipersoalkan. Hanya beza dalam mendefinisikan saja. Oke. Jadi ada beza antara qadha qadar menurut Asy'ariyah dan menurut Maturidiyah. Perbezaannya hanya masalah istilah saja. Jadi definisi qadha menurut Asy'ariyah adalah definisi qadar menurut Maturidiyah. Saya ulang sekali lagi, definisi qadha menurut Asy'ariyah itu adalah definisi qadar menurut Maturidiyah. Definisi qadar menurut Asy'ariyah adalah definisi qadar menurut Asy'ariyah adalah definisi qadha menurut Maturidiyah. Jadi hanya beza dalam mengistilahkan saja. Akan tetapi secara umum sama. Tak ada yang secara asas pun juga sama, tak ada perbezaan yang berarti. Oke. Sekarang definisi qadha menurut Asy'ariyah. Qadha adalah iradatullahi al-asya'a fil azali ala ma hiya alaihi fi ma la yazalu, yaitu kehendak Allah, iradah Allah. Qadha itu adalah kehendak Allah, iradah Allah. Dan iradah Allah itu selalu berjalan bersama dengan ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah, iradahnya Allah terhadap sesuatu pada azalinya itu sebelum Allah menciptakan alam ini, hampir sama seperti qadim itu azali. Jadi sebelum ada alam ini, kehendak Allah sebelum ada alam ini, karena
kehendak itu pasti qadim. Kehendak Allah pada azalinya alamah ya alaihi fi ma la yazalu, yang sesuai dengannya serta tidak boleh bergeser atau berubah pada masa yang akan datang. Jadi misalkan Allah menghendaki ini, misalkan umat Islam saat ini mendapatkan ujian daripada Allah, yaitu COVID-19 atau corona. Itu sudah qadar Allah, itu sudah qadar Allah. Itu sudah kehendak Allah. Sebelum Allah menciptakan alam ini, pada tahun ini akan terjadi COVID-19 atau corona. Itu sudah iradah Allah. Itu sudah iradah Allah, dan itu tidak dapat bergeser dari kehendak Allah, karena kehendak Allah tidak dapat berubah. Kehendak Allah, iradah Allah, ilmu Allah tidak dapat berubah-ubah. Oke, nah qadar itu apa? Kalau qadar itu adalah action daripada kehendak Allah, yaitu ijadullahi al-asya'a. Allah mewujudkan sesuatu yang sudah jadi kehendaknya tadi ala qadrin maksusin, sesuai dengan kadar yang dikhususkan, wa wajhin muayyanin, dan wajah yang tertentu yang sesuai dengan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau lebih jelasnya, Qadhi Husain mendefinisikan qadha dan qadar sebagai berikut: al-qadha wa al-iradah al-azaliyah al-muqtadiyatu li nizamil mawjudati ala tartibin khasin. Qadha itu adalah kehendak Allah yang azali, sebelum mewujudkan alam ini, sebelum ada alam ini, yang menetapkan teraturnya benda-benda yang wujud di alam dunia ini sesuai dengan ketertiban atau urutan yang khas. Sementara qadar adalah ta'alluqu tilkal asya' bil irada fi awqatiha, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kehendaknya Allah ini, sesuatu yang sudah menjadi kehendaknya Allah ini ditetapkan sebagaimana waktunya, Jadi kalau kita buat analogi secara mudah, qadar Allah itu seperti proses pembuatan shooting film atau layar, ya, pembuatan shooting film. Kemudian qadar itu hasil daripada shooting film ini kita mainkan, kita mainkan. Maka qadar ini pasti akan sesuai dengan apa yang sudah menjadi qadha Allah. Makanya antara qadha dan qadar ini tak boleh dipisahkan. Nah, sekali lagi, qadha itu adalah iradah Allah. Jadi ini termasuk dalam pembahasan sifat zat. Iradah Allah, ilmu Allah terhadap sesuatu yang akan wujud di alam dunia ini sesuai dengan urutannya atau tartibnya. Kemudian qadar adalah Allah mewujudkan sesuatu yang sudah jadi kehendaknya ini sesuai dengan tartib-tartib atau urutan-urutan yang telah dikehendaki ditetapkan oleh Allah pada waktunya atau pada masanya. Itu yang disebut dengan qadar Allah. Apabila kita membuka definisi qadar menurut Maturidiyah, ini sedikit beza lagi. Ya, karena apa? Boleh ditengok pada muka surat berikutnya ini. Qadha adalah ijadullahi al-asya'a ma'a ziyadatil ahkam wal itqan. Qadha itu Allah mewujudkan sesuatu yang sudah jadi kehendaknya tadi dengan kokoh, tidak dapat berubah, dan itqan maksudnya adalah pengukuhan, artinya tidak dapat berubah sama sekali, tak dapat ditolak. Jadi qadha menurut Maturidiyah adalah qadar menurut Asy'ariyah. Nah, qadar adalah tahdidullahi ta'ala azalan. Allah memberikan pembatasan atau penentuan Allah pada azali atas setiap makhluk dengan batasannya yang dengannya Allah akan mewujudkan dari yang baik, buruk, manfaat, mudarat dan lain-lain. Itu yang disebut dengan qadar menurut Maturidiyah. Jadi sekali lagi ada definisi silang antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Definisi qadha menurut Asy'ariyah adalah definisi qadar menurut Maturidiyah. Definisi qadar menurut Asy'ariyah adalah definisi qadha menurut Maturidiyah. Walhasil ini hanya beza dalam mendefinisikan saja, istilah saja. La musyahata fil istilah, tak perlu diperdebatkan, dan semua memiliki dalil masing-masing untuk memperkuat pendapatnya. Oke, ini pasal yang pertama, yaitu tentang
definisi qadha dan qadar. Saya tak perlu panjang lebarkan lah karena ini waktu kita, masa kita cuma 3 hari saja, dan ini bukunya juga cukup tebal. Kalau mesti dikaji setiap satu persatu itu tentu tidak mungkin, tentu sangat tidak mungkin. Oke. Kemudian pasal yang berikutnya adalah tentang dalil qadha dan qadar. Perbahasan tentang dalil-dalil qadha dan qadar di sini adalah untuk mematahkan atau membelasah keyakinan kelompok-kelompok yang melenceng dari ajaran yang sebenar, khasnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika dalam sejarah Islam masa lampau ada kelompok sesat qadariyah yang menafikan qadar Allah, maka di Indonesia juga sebenarnya saya tak payah untuk saya sebut, juga ada kelompok yang seperti itu, menafikan qadha Allah, karena dikiranya qadha itu yang ada hanya qadarnya saja, qadhanya ini tak ada dalil tentang qadha, yang ada hanya qadar. Nah, ini kelompok-kelompok yang melenceng ya. Padahal yang sebenar aliran qadariyah terdapat 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menafikan qadar Allah dan menyangka bahwa Allah pada azali tak pernah mentakdirkan apapun terhadap makhluk. Kelompok ini dinamai qadariyah bukan karena menetapkan qadar, tetapi justru karena menafikannya. Kelompok ini sudah habis sebelum lahirnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini jadi ada kelompok qadariyah bukan karena dia meyakini qadar, tapi justru kelompok ini meyakini bahwa qadar Allah ini tidak membuat takdir apapun. Tapi kelompok ini sudah habis, sudah tak ada. Adapun qadariyah yang kedua adalah qadariyah dari kelompok Mu'tazilah. Ya, dia menetapkan bahwa pekerjaan ikhtiari kita yang tak terpaksa ini, kita gerak-gerak, kita jalan-jalan, itu adalah diciptakan oleh kita sendiri dan Allah tak ikut campur sama sekali. Ini kelompok qadariyah yang dari pecahan Mu'tazilah. Ini yang masih ada hingga sekarang, ya, hingga sekarang. Walaupun sekarang tinggal sedikit-sedikit, tapi pemikirannya masih ada hingga sekarang. Jadi walhasil ada yang memang tak percaya qadar Allah, ada yang tak percaya qadha Allah karena dalilnya katanya tak ada. Nah, ini kita akan membincangkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis tentang qadar dan qadha Allah. Oke. Dalil Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau kadarnya, qadar. Nah, ini artinya qadar itu ada. Terus sunnatullahi fil ladzina khala min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini juga tentang kaitan dengan qadar. Qadar itu ada. Kemudian misalkan dalam surat Maryam, dan wa kana amran maqdiya. Maqdi itu qadha. Jadi ada qadar, ada qadha di dalam dalil-dalilnya ada di dalam Al-Quran. Adapun dalil dalam Al-Hadis, misalkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu kita beriman pada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan Allah, hari akhir dan mengimani qadar sama ada baik atau buruk. Itu dalil qadar dari Al-Hadis. Kemudian misalkan yang dalil qadha daripada hadis adalah idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi ardin ja'ala lahu ilaihi hajatan. Ketika Allah sudah memutuskan mengqadha hamba akan mati pada satu kawasan, maka Allah akan menjadikan dia hajat sehingga dia akan datang ke kawasan tersebut dan akan mati meninggal di sana. Ini qadha. Jadi daripada Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis semuanya disinggung, semuanya disampaikan. Nah, adanya dalil qadha dan adanya dalil qadar. Jadi selepas kita menyampaikan ini, semestinya tidak boleh ada yang mengingkari lagi adanya qadha dan qadar, karena dua-duanya memang terdapat dalilnya secara khusus di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, dan boleh dibaca lebih lengkapnya. Kemudian yang berikutnya pasal berikutnya adalah ridho terhadap qadha dan benci kepada kekufuran. Nah, ridho terhadap qadha dan benci kekufuran ini tidak ada pada buku yang lama, tapi yang sebenar ini ada, tapi pasalnya saja, tajuknya dibuat berbeda saja. Mempercayai qadha dan qadar menarik kita untuk juga ridho terhadap keduanya. Jadi kalau kita percaya terhadap qadha qadar Allah, maka semestinya kita juga ridho
Jadi kalau kita percaya kepada qada qadar Allah, kita juga mesti ridho, karena itu adalah kehendak Allah, ilmunya Allah, apa yang sudah jadi takdirnya Allah. Tetapi tentu saja harus dibedakan antara qada dan qadar Allah dengan yang diqadhakan atau madhi dan yang ditakdirkan atau muqaddar yang sudah dikerjakan oleh hamba. Nah ini ada qada qadar, ada qada, ada qada, ada qada, ada madhi, ada qadar, ada muqaddar. Nah ini beza, kita beza dalam kaitan. Oke, kita mesti percaya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah ridho ini beza lagi. Maka maknanya hamba adalah objek daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keduanya yaitu qada dan qadar dengan maqdi dan muqaddar mempunyai ketetapan hukum yang berbeza pula. Qada dan qadar adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Qada itu sifat Allah. Qada itu sifat zat Allah. Qadar itu sifat fi'al Allah, sifat perbuatan Allah. Dan itu kita mesti ridho, kita mesti percaya. Kita meyakini itu dari Allah, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sifat Allah. Contoh misalkan begini, Allah mengqadha akan ada COVID-19. Kemudian Allah betul-betul mewujudkan COVID-19. Itu adalah pekerjaan Allah. Qadha adalah zat Allah, kehendak Allah, sementara wujud ini juga sifat perbuatan Allah. Allah mewujudnya sifat perbuatan Allah, dan kita mesti ridho karena tak mungkin kita mengingkari apa yang sudah kehendak Allah dan apa yang jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hamba ini menjadi objek daripada qada dan qadar Allah. Qadar dan qadar Allah, dan kita menyikapinya berbeza. Kita percaya, tetapi cara ridhonya ini berbeza. Maka di sini disebutkan, sementara maqdi dan muqaddar adalah hasil dari qada dan qadar Allah atau pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh hamba. Maqdi atau muqaddar, bukan qada qadar, maqdi atau muqaddar adalah yang dilakukan oleh hamba. Yang sudah dilakukan oleh hamba. Misalnya dalam qada qadar Allah, si fulan adalah kafir atau ahli maksiat. Itu qada qadar Allah, kehendak Allah, kemudian juga sifat perbuatan Allah. Sementara maqdi dan muqaddarnya adalah fulan tersebut telah benar-benar melakukan kekufuran atau maksiat. Nah ini bezanya antara qada qadar dan maqdi atau muqaddar. Jadi qada qadar itu nisbat kepada Allah, muqaddar atau maqdi itu nisbat kepada makhluk perbuatan hamba. Jadi dosa yang dilakukan hamba atau ketaatan yang dilakukan hamba adalah maqdi atau muqaddar, bukan qada atau qadar. Karena qada atau qadar ini nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara maqdi atau muqaddar ini nisbahnya kepada hamba. Jadi Allah menghendaki Abu Jahal kafir, itu qada, itu qada. Dan betul-betul ketika Abu Jahal lahir besar, dia jadi orang yang kafir. Ini qadar Allah. Oke, semua adalah sifat zat Allah dan perbuatan Allah. Itu semua sifat Allah. Kemudian kekufuran, maksiat yang dilakukan oleh Abu Jahal, ini adalah maqdi atau muqaddar. Yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh Abu Jahal yang melakukan kemaksiatan atau kekufuran, itu yang disebut dengan muqaddar atau maqdi. Nah, ini mesti dibezakan. Qada dan qadar Allah wajib kita ridhoi dan tak boleh kita tentang. Tidak boleh kita melawan. Kita tak boleh melawan karena itu sifat Allah. Masa kita mau melawan sifat-sifat Allah? Sama ada baik atau buruk. Jadi Allah menghendaki orang jadi baik, menghendaki orang jadi buruk, itu sifat Allah dan itu terpulang pada Allah. Kita tidak boleh Tidak boleh mengingkari atau menentang, melawan. Tetapi terhadap maqdi dan muqaddar tentu harus dibezakan sebagaimana di atas. Karena kedudukannya ada yang buruk, ada yang baik. Sementara maqdi atau muqaddar itu adalah perbuatan hamba. Walaupun itu sudah di qadar Allah, tapi itu perbuatan hamba. Nah, pada perbuatan hamba tentu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik tentu saja kita harus ridho. Kita wajib ridho. Tetapi untuk yang buruk kita tidak boleh meridhoinya. Kekufuran dan kemaksiatan tidak boleh kita ridhoi karena itu maqdi. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba, kekufuran yang dilakukan hamba itu adalah maqdi atau muqaddar. Kita tak boleh ridho. Kita tidak boleh ridhoi karena ar-ridho bil kufri, kufrun, ridho terhadap kekufuran itu kufur, ar-ridho bil ma'asi, maksiatun, ridho terhadap maksiat, kedurhakaan itu juga derhaka atau maksiat. Tetapi apabila yang dilakukan hamba ini sebuah taat, kebaikan, maka kita wajib ridho karena kita mesti ridho terhadap kebaikan.
Nah, ini yang mesti dibezakan. Jadi untuk qadar Allah itu semua nisbah kepada Allah karena itu sifat Allah. Kita sama ada baik atau buruk itu kehendak Allah. Kita wajib ridho. Kita tak boleh menentang, tak boleh melawan. Tetapi untuk maqdhi atau muqaddar yaitu perbuatan hamba, kekufuran yang dilakukan oleh hamba atau ketaatan yang dilakukan hamba, itu kita yang mesti membezakan. Apabila baik, misalkan ketaatan kita wajib meridhoi, kita ridho terhadap kebaikan atau ketaatan yang dilakukan oleh hamba. Kalau misalkan itu keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran, maka kita tidak boleh meridhoi. Kita tidak boleh meridhoi, walaupun sekali lagi bahwa qadha qadar semua itu sudah diqadha qadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membezakan antara qadha qadar dan maqdhi atau muqaddar. Sekali lagi saya ringkas, saya ulang. Qadha qadar itu adalah sifat Allah, sifat dzat dan sifat fi'il Allah. Nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ridho. Allah mengendaki baik atau buruk, itu sifat Allah, kita mesti ridho, tak boleh kita menentang. Oke? Adapun untuk maqdhi atau muqaddar itu adalah perbuatan hamba yang sudah dilakukan oleh hamba. Apabila baik kita ridho, apabila tidak baik kita tak boleh ridho. Ringkasnya demikian. Oke. Kemudian untuk pasal yang berikutnya, ini sedikit panjang tapi nanti boleh dibaca sendiri karena insya Allah kunci dari setiap pasal tuan-tuan dan puan-puan sudah mengetahuinya. Jadi insya Allah nanti mudah tinggal membaca yang lain. Oke, kemudian pasal yang berikutnya, jangan menisbatkan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Benar bahwa semua yang baik dan buruk yang terjadi di dunia adalah sudah qadha dan qadar Allah. Yang mencipta apa saja di dunia ini juga Allah secara absolut, secara mutlak. Akan tetapi ramai ulama yang menyatakan sebagai adab kita kepada Allah, hendaklah kita menyandarkan pada Allah yang baik-baik saja dan tidak menyandarkan benda yang buruk-buruk atau tak patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan adab. Ini kaitan dengan adab, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Nah, kebaikan semua dalam yadmu wahai Allah. Adapun keburukan bukan kepadamu, bukan nisbah kepadamu. Oke, jadi ini masalah adab saja sebenarnya, bukan masalah keyakinan yang fatal apabila kita mengingkari. Ini masalah adab. Jadi untuk yang baik-baik kita nisbahkan kepada Allah, tapi untuk yang buruk-buruk jangan kita nisbahkan pada Allah. Contoh misalkan begini, yang membuat alam ini Allah, baik kan alam ini, kekuasaan Allah baik, oke. Yang membuat Nabi Muhammad adalah Allah, yang membuat Abu Bakar adalah Allah. Tapi kaitan dengan adab, jangan menyatakan yang buat anjing ya Allah. Oke, itu tak salah, tapi masalah adab saja. Yang buat najis ini juga iya, memang tidak salah, tapi masalah adab ini sekali lagi masalah adab. Jadi makanya dalam sebuah hadis wal khairu kulluhu fi yadaika, yang ada pada yadmu wahai Allah adalah semua kebaikan. Wasyarru laisa ilaika, yang buruk bukan kepadamu. Walaupun semua qadha sama ada baik buruk itu adalah sudah kehendak Allah, Allah yang mentakdirkan. Tapi ini sekali lagi ini kaitan dengan adab. Makanya di dalam kitab Syarah Muslim karangan Imam An-Nawawi dikatakan la yudhafu ilaika alam firadihi la yuqalu ya khaliqal qirada, wahai pencipta kera, wahai pencipta babi, wahai pencipta anjing, jangan. Oke, betul Allah yang menciptakan, tapi janganlah itu dinisbahkan pada Allah. Ini hanya masalah adab saja. Tapi kalau wahai ingkana khaliqa kulli syai'in wa rabba kulli syai', tak apa. Tapi kalau kita hanya menyatakan bahwa baik buruk itu ciptaan Allah, oke, tak apa. Tapi kalau untuk secara satu-satuan, misalkan pembuat najis itu Allah, pembuat kera itu Allah, iya, tapi jangan yang jelek-jelek itu jangan ini sekali lagi ini masalah adab. Ini hanya masalah adab. Jadi untuk yang baik kita nisbatkan kepada Allah, untuk yang buruk kita nisbatkan kepada diri kita. Misalkan kalau apabila ada kebaikan datang daripada saya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keburukan itu dari saya pribadi. Walaupun sebenarnya salah buruk itu yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adab, ya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
kebaikan yang mana dirimu adalah dari Allah, kemudian yang mana dirimu adalah dari dirimu sendiri. Ya ini kan sekali lagi ini adab, inilah agama kita, bukan hanya masalah akidah saja, bukan hanya masalah syariat saja, tapi adab pun dibahaskan dalam dalam ajaran agama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kunci adab ini penting sekali kita ketahui. Kadang-kadang ini orang ini membicarakan membicarakan tentang membicarakan tentang suatu mahir sekali, tapi adab ini tak ada. Contoh orang tak punya adab ini apa? Mengatakan bahwa bapak ibu Rasulullah ini masuk neraka semua. Nah ini tak punya adab. Kenapa tak punya adab? Oke, itu masalah khilafiyah ulama. Oke, itu masalah khilafiyah. Ada sedikit ulama yang memang seperti itu. Tapi orang yang punya adab tak mungkin dia akan dia akan membicarakan tentang bahwa bapak ibu Rasulullah masuk neraka. Ini kalau kita punya adab. Yakin orang yang punya adab kuat tidak akan pernah kuat mengucapkan Rasulullah adalah putra dari orang kafir yang masuk neraka. Tak akan kuat orang yang punya adab kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini hanya masalah adab saja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah berhujjah dengan qadha. Berhujjah dengan qadha. Iman terhadap qadar tidak boleh dibuat hujjah atau alasan terhadap pekerjaan yang belum terjadi dengan dibuat sebagai alibi untuk melakukan. Misal seseorang akan berzina atau mencuri dengan alasan bahwa itu adalah sudah takdir Allah. Wah, saya ini mau berzina, saya mau mencuri. Lah, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berzina? Loh, ini saya sudah takdir Allah mau berzina mencuri. Nah, tak boleh dibuat alasan. Jadi yang belum terjadi tidak boleh kita beralasan dengan qadha qadar. Adapun setelah semua terjadi, ini beza lagi. Jadi kalau belum terjadi, sepakat ulama tak boleh kita membuat alasan qadha qadar. Mau mencuri, ini qadha qadar Allah saya mencuri. Oh, tak boleh ya, tak boleh sama sekali. Tapi apabila sudah terjadi misalkan orang, mohon maaf, misalkan naudzubillah, selepas melakukan zina, selepas melakukan minum khamr dan lain-lain, selepas terjadi macam mana? Nah, ulama ini kalau memang ada beza pendapat, tapi majority menyatakan bahwa maka boleh saja berhujjah bahwa semua itu adalah karena takdir Allah dalam upaya ia tak dicela atau direndahkan. Tetapi sama sekali tak boleh dibuat alasan agar supaya dia lepas dari jeratan tanggung jawab hukum had, kisos atau takzir. Jadi misalkan ada seseorang telah mencuri. Nah, oke. Dia beralasan, ya saya mencuri ini kan sudah qadha qadar Allah. Kalau alasannya supaya tidak direndahkan, tidak dihina, itu boleh beralasan dengan qadha qadar. Ini menurut sebagian ulama sunnah wal jamaah. Tapi kalau alasannya, loh saya ini mencuri sudah qadha qadar Allah, jadi jangan dihad, jangan ditakzir, jangan dikisos, jangan dihukum, jangan oh tak boleh. Kalau alasannya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum secara dunia, ini tak boleh. Tapi kalau alasannya supaya tidak direndahkan, boleh. Makanya ini dalam kitab dalam Istatur Rafiq, wala yajuzu al-ihtijaj bil qadari wal qadar ala suduri dzambin illa lidaf'i ta'yir. Tidak boleh berhujjah dengan qadha qadar atas dosa yang muncul daripadanya kecuali untuk menolak supaya dia tidak dihina atau tidak direndahkan. Nah, itu saja. Faman waqa'a fi maksiatin amdan qudhiya alaihi bimujibiha syar'an min haddin aw ta'zir aw ghairihi. Untuk misalkan untuk had, untuk takzir atau yang hukuman lain, tidak boleh kita beralasan terhadap qadha dan qadar. Nah, misalkan tuan-tuan atau puan-puan ingin tanya misalkan apa hujah yang patut digunakan untuk ini, yaitu debat itu hadis riwayat Bukhari Muslim itu sudah saya catat juga. Ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam dan Nabi Musa ini secara rohaniah pernah berdebat. Kan tidak pernah jumpa Adam dan Musa secara secara duniawi. Makanya ini ada dunia yang kita ini sepertinya tidak tahu, ada dunia dunia ruh. Maka kita jangan mengingkari adanya dunia ruh. Nah, dunia ruh itu ada. Nabi Adam debat dengan Nabi Musa, itu ada hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim. Nah, Nabi Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, anta Adam, meringkaskan saja, wahai Adam, gara-gara kesalahanmu engkau dikeluarkan dari surga. Nah, kemudian Nabi Adam jawab, wahai Musa, kamu Musa, engkau adalah orang yang dipilih Allah dengan risalahnya dan kalamnya Allah. Kemudian engkau mencelaku.
pada perkara yang telah diqadar-qadarkan Allah sebelum Allah menciptakan diriku. Kemudian Nabi Musa diam, tak menjawab. Oke, ini apa? Ini hujah tentang apa? Tentang bahwa berhujah dengan qada qadar ini diperinci. Apabila belum terjadi, kita tak boleh berhujah dengan qada dan qadar. Wah, saya mencuri karena ini saya sudah qada qadar Allah. Saya mau berzina, ini sudah qada qadar Allah. Naudzubillah, tak boleh seperti itu. Akan tetapi apabila sudah melakukan dosa misalkan diperinci apabila tujuannya lepas dari tanggung jawab hukum dunia, tak boleh. Misalkan ada polis tangkap kita, ini sudah qada qadar Allah, Tuhan polis, tak boleh. Tapi kalau tujuannya supaya tidak direndahkan, ya boleh. Ini menurut paling tidak menurut sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada sebagian ulama yang menyatakan agak sedikit berbeda tentang masalah ini. Tapi tak payah saya sampaikan, cukup kita mengetahui tentang itu. Oke, terus kemudian apakah qada dan qadar boleh berubah? Nah, ini pasal penting ini. Pasal penting. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada dalam buku, mohon untuk tidak ditanyakan. Mohon untuk tidak ditanyakan. Insya Allah buku ini pasalnya cukup lengkap lah, paling tidak menurut saya pasalnya sudah cukup lengkap. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah masuk dalam buku ini. Jadi kalau tuan-tuan atau puan-puan ini sudah beli buku ini yang terbaru, kalau yang lama kurang lengkap sedikit lah. Tapi kalau yang terbaru insya Allah lagi lengkap dan disempurnakan edisi kemas kininya ini. Oke, apakah qada dan qadar ini boleh berubah? Ini termasuk pasal penting karena kita nanti akan membicarakan doa, terus kemudian membicarakan tentang sedekah, terus kemudian lain-lain lah. Ini kan akan kita membincangkan masalah ini. Oke, ini panjang sekali. Oke, kita tentu meyakini bahwa qada dan qadar Allah tak boleh berubah atau terganti. Itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian penjelasan yang jelas daripada Al-Quran dan hadis. Demikian penjelasan yang jelas, terang benderang daripada Al-Quran dan hadis. Kehendak Allah tidak dapat ditolak, iradah Allah tidak dapat ditolak, ilmu Allah tidak dapat dirubah. Tetapi di sisi lain, banyak ayat atau hadis yang secara zahir menunjukkan seakan-akan qada dan qadar Allah boleh dirubah dengan doa, dengan silaturahim, birrul walidain, dan lain-lain. Muskil ini terkadang mengganggu pikiran kita karena kita tak dapat memberikan jawaban yang menjadikan puas hati. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang itu mengganjal dalam pikiran kita. Ya, mengganjar dalam pikiran. Ini satu sisi katanya qada qadar tak boleh berubah, tapi kenapa ada ayat-ayat hadis-hadis yang seakan-akan ini qada qadar Allah ini boleh dirubah. Contoh misalkan ini dalam satu hadis disebutkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, as-shadaqatu ala wajhi yuridu biha ma indallah. Sedekah yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah, maksudnya lillahi taala. Wa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wastinaul ma'ruf, dan membuat kebaikan. Yuhawilu asyaqa sa'adatan, bisa merubah celaka menjadi keberuntungan, atau merubah celaka menjadi bernasib untung. Wa yazidu fil umri, dan menambah umur. Wa yaqi masari as-su, dan bisa menyelamatkan dia dari mati buruk. Mati buruk itu ada yang menyatakan mati su'ul khatimah, ada yang menyatakan mati dalam keadaan yang mengenaskan. Contoh mati tenggelam, mati dibunuh orang, itu mengenaskan saja, bukan masalah su'ul khatimah atau tak. Nah, hadis ini dan nanti banyak sekali yang sebenar seakan-akan itu bisa merubah qada qadar Allah. Seakan-akan boleh merubah qada qadar Allah, padahal kita meyakini qada qadar Allah ini tak boleh berubah sebagaimana dalil yang telah ada, definisi yang telah ada. Nah, atau misalkan ucapan sahabat Abdullah bin Abbas, la yang faul hadaru minal qadari walakin Allah ta'ala yamhu biddu'a ma yasha'u minal qadar. Kewaspadaan tidak menyelamatkan dari qadar, tetapi Allah Ta'ala menghapus apa yang telah ditetapkan dengan doa. Nah, ini kan seakan-akan merubah, dan masih ada banyak ungkapan-ungkapan lain, hadis atau hadis yang seakan-akan ini bisa merubah apa yang sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan bincangkan satu persatu. Kita akan bincangkan satu persatu. Yang pertama adalah doa.
Ada beberapa doa Rasulullah SAW yang meminta panjang umur. Rasulullah pernah minta panjang umur dan banyak rezeki untuk khotim beliau, tapi bukan untuk diri pribadi beliau, tapi untuk khotim beliau. Riwayat Sahih Bukhari. Mendoakan Anas agar sahabat Anas agar panjang umur, banyak anak dan harta. Riwayat dalam Al-Adab Mufrad dan lain-lain. Doa Rasulullah tersebut secara lahiriah menunjukkan doa dapat merubah qadha. Karena bukankah rezeki itu sudah ditentukan Allah? Kemudian panjang umur sudah ditentukan Allah. Banyak anak, banyak rizki, banyak anak, banyak harta, itu juga sudah qadar Allah. Tapi kenapa Rasulullah ini berdoa untuk khotim atau sahabat beliau? Beberapa sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas juga ada yang berdoa minta diakhirkan kematiannya karena memiliki anak-anak yang masih kecil dan belum balik. Riwayat dalam Dalailun Nubuwah. Atau ulama-ulama Islam yang mendoakan ulama yang lain agar panjang umur dan lain. Misalkan ada ulama mendoakan semoga engkau panjang umur, mendoakan ulama yang lain. Secara lahiriah ini juga menunjukkan qadha bisa dirubah dengan doa. Nah, ini perbincangan menarik kita lah. Rasulullah SAW bersabda, la yarudul qadha illa doa. Tidak dapat menolak qadha kecuali doa. Nah, ini kan sama seperti yang tadi. Seakan-akan ini qadar Allah boleh dirubah. Lalu bagaimana penjelasan kaitan dengan qadar Allah yang tidak dapat dirubah? Mari kita simak penjelasan dan nukilan-nukilan berikut ini. Ini panjang sekali tentang doa, tapi tidak akan saya sampaikan semuanya. Sekali lagi, masa kita hanya 3 hari saja. Masa kita hanya 3 hari. Dan Pak, buku ini cukup panjang, jadi saya akan bincangkan yang terpenting-penting, yang penting-penting saja dalam setiap pasalnya. Tetapi insya Allah ketika kita sudah mendengarkan, mengetahui, memahami yang terpenting dari setiap pasalnya, kita akan bisa membaca atau bisa menarik kesimpulan dari perbincangan yang selanjutnya daripada pasal tersebut. Oke, Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir saat menjelaskan hadis di atas berkata, jadi ringkasnya begini, mendawamkan doa menjadikan bagus datangnya qadha, sehingga seakan-akan doa tersebut boleh menolak qadha. Demikian dikatakan ya Abu Hatim. Dan itu adalah maksud yang dikatakan sebagai ulama bahwa doa menolak qadha, menolak qadar maksudnya adalah meringankan sehingga qadha yang turun seperti tidak turun. Pertanyaan ini menjelaskan bahwa qadha tidak dapat ditolak, akan tetapi dengan doa menjadikan qadha yang tetap terjadi tersebut menjadi seperti tidak terjadi. Dan yang tidak dapat tertolak dengan doa adalah qadha yang mubram. Adapun yang qadha mu'allaq masih dapat berubah dengan sebab doa dan yang lain-lain. Oke. Jadi maksudnya begini. Nanti kita akan menjelaskan tentang di belakang tentang qadha mubram, qadha yang pasti terjadi, tidak dapat ditolak. Ada qadha yang mu'allaq. Mu'allaq itu yang digantungkan dengan sesuatu. Misalkan kita berdoa, siapa yang berdoa dia akan dapat seperti ini, kalau tidak berdoa tidak akan dapat seperti ini. Hubungan antara sabab musabab itu yang qadha mu'allaq. Insya Allah nanti akan kita bincangkan. Oke. Jadi doa itu yang sebenar tidak dapat menolak qadha, tapi qadha yang mubram. Tidak dapat menolak qadha yang mubram. Terjadi ya tetap terjadi. Ya, terjadi ya tetap terjadi. Akan tetapi dengan mendawamkan doa, dengan berdoa, yang terjadi itu seperti tidak terjadi. Yang terjadi itu seperti karena lebih mudah menerima. Misalkan orang berdoa mohon untuk keselamatan misalkan, tapi dia tetap terjadi kemalangan misalkan. Kemalangan yang terjadi ini akan mudah diterima karena mungkin dengan berkah doanya menjadi ringan diterima. Dia ridho, ikhlas, kuat menghadapi sehingga tidak seperti terjadi. Sehingga seperti tidak terjadi berkah daripada doa. Berkah daripada doa. Dan ini yang dimaksudkan adalah doa yang qadha yang mu'allaq. Qadha yang mubram. Jadi qadha yang mubram yang terjadi, qadha yang mubram yang tetap terjadi, berkah dengan doa-doa kita, maka tetap terjadi, tidak dapat ditolak. Tetap terjadi, tidak dapat ditolak. Tetapi qadha yang terjadi itu terasa ringan karena ikhlas, ridho dan lain-lain, ya ridho, ikhlas dan lain-lain, sehingga qadha yang tetap terjadi itu ringan dirasakan. Itu qadha yang mubram. Adapun qadha yang mu'allaq itu nanti di belakang ada semacam ini. Allah menggantungkan doa. Ini akan mendapatkan selamat apabila dia berdoa. Dan dia berdoa maka selamat. Dia tak selamat apabila tak berdoa. Dia tak berdoa maka tak selamat. Itu qadha yang mu'allaq. Oke. Tapi qadha mubram, Allah sudah mengetahui dia selamat dan dia berdoa. Dia tak selamat dan dia tak
berdoa itu qadha mubrom. Nah, akan tetapi doa itu tetap yang fa'u bermanfaat. Walaupun kodok yang mubrom pun, apabila kita memang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan bermanfaat walaupun tetap terjadi. Apa? Yaitu terasa ringan karena kita ikhlas, kita ridho, kita kita tahu bahwa itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan kekuatan untuk ridho, ikhlas menerima apa yang terjadi. Itu apabila qadha yang mubrom. Tetapi apabila qadha yang mu'allaq, maka yaitu qadha Allah yang digantungkan dengan doa. Contoh tadi yang telah saya sebutkan, dia selamat apabila berdoa, dia tak selamat apabila dia selamat apabila berdoa, dia tak selamat apabila dia tak berdoa. Tapi Allah sudah tahu dia selamat dan dia berdoa. Allah sudah tahu dia tak selamat dan dia tak akan berdoa. Itu qadha mubrom. Tapi qadha mu'allaq ini hubungan antara sebab dan musabab. Nah, nanti insya Allah kita akan bincangkan secara khas pasal tentang pembagian qadha antara qadha mubrom dan qadha mu'allaq. Jadi walhasil sebenarnya qadha itu tidak dapat ditolak. Khasnya adalah qadha yang mubrom, tidak dapat ditolak. Tidak dapat ditolak. Akan tetapi berkah dari doa, qadha yang tetap terjadi ini terasa ringan, ikhlas, ridho, kuat untuk dihadapi, sehingga dikira seperti tidak terjadi qadha qadar Allah. Itu apabila kita mengatakan qadha tersebut adalah qadha yang mubrom. Tetapi apabila kita mengatakan bahwa ini maksudnya adalah qadha ini yang dirubah ini adalah qadha mu'allaq. Nah, ini juga boleh. Misalkan dia selamat apabila berdoa, dia tak selamat apabila dia tak berdoa. Maka orang yang berdoa seakan-akan ini merubah yang dari tak selamat menjadi selamat karena doa dia itu qadha mu'allaq. Oke, jadi yang qadha la yaruddul qadha ila du'a itu bisa dimasukkan qadha yang mu'allaq. Qadha yang berkaitan digantungkan dengan sebuah perkara. Jika dia berdoa dia selamat, jika tak berdoa selamat. Maka seakan-akan berdoa bisa menyelamatkan dia dari bencana, dari malapetaka dan lain-lain. Ini yang qadha mu'allaq. Apabila kita mengatakan yang qadha mubrom, maka tak dapat dirubah. Akan tetapi dengan banyak berdoa, manfaat doa, qadha yang tetap terjadi, qadha mubrom yang tetap terjadi ini terasa ringan, ikhlas, ridho, dan kita kuat menerimanya sehingga tidak seperti terjadi. Itu apabila kita masukkan la yaruddul qadha ila du'a. Qadha tidak bisa menolak qadha kecuali doa. Maknanya apabila qadha mubrom, manfaat kita terasa ringan, ikhlas, ridho, dan lain-lain. Tetapi apabila yang dimaksudkan qadha mu'allaq, maka itu maksudnya jadi dengan berdoa kita selamat, dengan tak berdoa kita selamat. Itu adalah qadha mu'allaq. Jadi boleh maksudkan mana-mana saja tentang la yaruddul qadha ila du'a. Oke, nanti kita bincangkan lebih lanjut tentang masalah ini pada masalah qadha mu'allaq dan qadha mubrom, qadha mu'allaq. Kemudian yang berikutnya, ini panjang sekali sebenarnya. Yang kedua adalah silaturahim. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, man sarahu ayub sato lahu rizku au yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Sesiapa yang sukacita diluaskan rezekinya dan akhirkan ajal kematiannya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Jadi kalau mau rezekinya diluaskan, ajalnya diakhirkan panjang, maka silaturahim. Hadis ini seakan-akan bercanggah dengan ayat Al-Quran, walikulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi panjang umur kan sudah ditetapkan Allah. Allah tidak akan, kalau sudah waktunya, sudah masanya, ya Pak mau la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak dapat diakhirkan juga tidak dapat dimajukan. Nah, ini macam mana seakan-akan saling bercanggah. Maka ini perlu penjelasan. Silaturahim bisa membuat panjang umur. Nah, ini ada dua jawaban. Ada dua jawaban dari Imam Al-Khawli dalam kitab Al-Adab An-Nabawi. Pertama, ini takwil penafsiran yang paling bagus menurut beliau, bahwa yang dimaksudkan diakhirkan ajalnya adalah diberikan berkah umurnya. Jadi maksud silaturahim buat panjang umur itu maksudnya adalah berkah umurnya. Berkah umur itu maksudnya macam mana? Dia diberikan kuat badannya, dia diberikan cerdas akalnya, sehingga hidupnya dipenuhi dengan amal-amal yang baik. Mungkin umurnya pendek, tapi penuh dengan kebaikan-kebaikan seperti amal yang banyak. Seperti amal yang
amal yang banyak. Seperti dia panjang umur maksudnya, seperti panjang umur. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua atau takwil yang kedua, bahwa betul bahwa ajal dan kematian dibatasi waktunya jika disebutkan dengan sebab ajal. Misalnya seseorang yang memutus tali silaturahim, ia diberi umur 50 tahun. Tetapi jika ia bersilaturahim, ia diberi umur 60 tahun. Maka jika ia rajin melakukan silaturahim, umurnya ditambahi dari had umur yang jika ia tidak silaturahim. Jadi ajal tidak boleh mundur bila kita nisbatkan kepada sebab yang khas, tetapi boleh dimundurkan jika disebutkan kepada sebab yang lain. Contoh gini, Allah mencatat jika dia memutus tali silaturahim, dia dapat umur 50. Tapi jika dia rajin silaturahim, dia dapat 60. Maka ketika dia rajin silaturahim, itu hakikatnya umurnya ditambahi dari had umur yang tidak silaturahim. 50 ditambah lagi 10 tahun menjadi 60 tahun, dimajukan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi memang bukan kok ditambah umurnya, bukan, tapi Allah sudah memberi ketetapan. Jika dia tidak silaturahim hanya dapat 50, jika dia silaturahim dia dapat 60. Apabila dia betul rajin silaturahim, maka ditambahkan 50 ini ditambah lagi 10 tahun jadi 60. Padahal 60 tahun ini hakikatnya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penafsiran yang kedua. Tapi penafsiran yang kedua ini betul-betul dipanjangkan, itu saja ringkasan gitu. Tapi untuk penafsiran yang pertama, bukan panjang umur, tapi berkah umurnya. Panjang umur bermakna berkah umurnya, sehingga akalnya cerdas, tubuhnya sehat, mengamalkan yang baik-baik, penuh dengan kebaikan, sehingga umur dia mungkin pendek, tetapi banyak sekali yang kebaikan yang dikerjakan, sehingga seperti orang yang panjang umur. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, memang panjang betul. Dari misalkan 50, apabila dia silaturahim, dapat tambahan free 10 tahun, jadilah 60 tahun. Ini ringkasnya seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah sedekah. Di antara yang dikira boleh merubah qadha dan qadar adalah bersedekah karena Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bakiru bisadaqah. Segeralah engkau sedekah. Fa innal bala'a la yatakhatta sadaqah, karena bala tidak akan boleh menjangkai sedekah. Jadi sedekah ini bisa jadi perisai kita dari bala. Nah, ini kan bala atau tidak kan sudah kehendak Allah. Nah, kan? Tapi kenapa bisa seperti itu, seakan-akan merubah? Atau misalkan hadis as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu, sedekah ini bisa menolak 70 pintu keburukan. Dua hadis ini memang statusnya lemah, tetapi mempunyai penguat dari banyak hadis. Oke, untuk menjawab ini kita akan menggunakan pendapat ini. Pendapat siapa ini? Imam Ibnu Qutaibah dalam Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Saya baca terjemahnya saja. Mereka bertanya, kalian meriwayatkan bahwa sedekah boleh menolak qadha yang mubrom. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah ia. Dan ulama juga sudah bersepakat bahwa tidak ada yang dapat menolak qadhanya atau melawan hukumnya. Abu Muhammad berkata, kami katakan dalam takwilnya bahwa terkadang seseorang sebab dosa yang dilakukan ia berhak disisa menurut qadha Allah. Jika ia mau bersedekah, maka ia telah membela atas dirinya dari apa yang ia berhak. Menunjukkan atas itu adalah sabda Nabi, sedekah rahasia boleh memadamkan murka Tuhan. Apakah Anda tidak melihat bahwa sesiapa yang berdoa Allah, maka itu berarti ia berhak atas seksanya. Dan jika murka Allah tersebut telah dihilangkan dengan sedekahnya, maka seksanya yang diancamkan juga akan hilang. Sama seperti ini adalah seorang laki-laki yang disakiti teruk oleh seorang wanita. Kemudian wanita tersebut takut akan siksa yang akan ia peroleh dan segera menerima balasan jenazahnya. Lalu ia bersedekah pada laki tersebut, maka hadiah telah mencukupinya, dan ia katakan hadiah boleh menolak siksa yang ia harus terima atau mesti terima. Jadi maksudnya begini. Jadi sedekah ini maksudnya adalah misalkan dia akan mendapatkan bala atau musibah. Oke. Terus kemudian dia pasti dapat. Tapi kemudian kita sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah ini dianggap mencukupi dirinya. Nah, mencukupi dirinya. Mestinya dia mendapatkan bala, tapi kan dia sedekah, ia tercukupi dengan sedekahnya. Nah, tercukupi dengan sedekahnya, sehingga bala yang mesti turun ini
dia terselamatkan dengan apa? Dengan sedekahnya. Menurut Al-Hafidz Al-Munawi dan Fathul Qadir, takwil atas hadis sedekah menolak qadha nuzul adalah sama dengan takwilnya doa di atas. Maksudnya sedekah dapat meringankan qadha mubram yang terjadi sehingga seperti tidak tertimpa qadha, atau yang maksudnya adalah qadha mu'allaq yang boleh terganti dengan sebab tertentu. Nah, ini lebih jelas lagi penjelasan Imam Al-Munawi. Jadi masalah sedekah ini sama seperti doa. Apa bisa yang dimaksudkan adalah qadha mubram. Kalau qadha mubram, misalkan qadha mubram tetap terjadi, tetap terjadi. Mau berdoa, mau tetap terjadi qadha mubram. Oke. Tapi berkah dari silaturahim kita, berkah dari sedekah kita, tetap terjadi. Tetapi semua yang terjadi ini terasa sangat ringan. Dimeringankan Allah, diberi kekuatan untuk ikhlas, diberikan kekuatan untuk ridho. Sehingga yang terjadi tetap terjadi dan tetapi dia merasakan tidak seperti terjadi karena ringan sekali dirasakan. Itu apabila yang dimasukkan adalah qadha mubram, qadha yang pasti terjadi. Nah, tetapi apabila yang dimaksudkan adalah qadha mu'allaq, maka maksudnya begini. Dia akan dapat bencana. Dia selamat dari bencana apabila dia sedekah. Dia akan mendapatkan bencana apabila dia tidak sedekah. Nah, kemudian orang bersedekah, maka sedekahnya ini seakan-akan menolak yang semestinya dia mendapatkan bencana. Karena dia sedekah maka tidak mendapatkan bencana. Itu qadha mu'allaq. Jawaban ini lebih jelas daripada jawaban sebelumnya, dan jawabannya sama seperti doa tadi. Jadi qadha mubram tetap terjadi, tapi berkah dari sedekah kita yang terjadi terasa ringan sehingga seperti tidak terjadi. Ini qadha mubram. Adapun yang qadha mu'allaq, maka Allah sudah menggantungkan kau selamat dari bala apabila sedekah. Kau tidak selamat dari bala apabila kamu tidak sedekah. Nah, seakan-akan dengan bersedekah maka menolak bala yang mestinya terjadi tidak terjadi karena sedekah kita. Ini maknanya adalah qadha yang mu'allaq. Jadi yang tertolak, seakan-akan tertolak dengan sedekah ini adalah qadha yang mu'allaq. Apabila kita memaknai yang pertama, yang kedua. Apabila kita memaknai yang qadha mubram, tidak tertolak, qadha tidak tertolak, tetapi berkah dari sedekah kita yang terjadi terasa ringan, ridho, ikhlas dan lain-lain, sehingga yang terjadi seperti tidak terjadi. Berkah dari sedekah kita. Jadi sedekah itu tetap bermanfaat, sama ada untuk qadha mubram kita atau qadha mu'allaq kita. Oke. Kemudian yang keempat, birrul walidain. Yang keempat adalah birrul walidain. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua boleh menambah umur, yang berarti pula boleh dikira menolak qadar Allah. Man barra walidayhi balahu zadallahu fi umri. Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah akan menambah umurnya. Oke. Penjelasannya macam mana? Penjelasannya ini birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, amunah saja. Maksud tambah umur dalam hadis ini dan yang semisal dengannya adalah dua. Pertama adalah berkah. Jadi maksudnya orang yang birrul walidain akan diberi keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berjaya dalam usaha dia diberikan kesehatan, akal yang sehat, suka berbuat baik, itu berkah umurnya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, Mana maksud tambah umur ada pertama adalah berkah. Umur yang pendek jika diisi dengan amal-amal yang baik maka akan meningkat banyak sekali. Pengertian yang kedua atau tafsir yang kedua, Allah telah mentakdirkan ajal dan rezeki dan bagian-bagiannya untuk siapapun yang berhak dan kemudian ditetapkan dalam umul kitab di sampingnya yang tidak akan dilihat oleh siapapun. Apa yang ada dalam umul kitab tidak boleh dirubah atau berkurang. Adapun dalam catatan malaikat Allah boleh menghapusnya dan boleh pula menetapkannya sesuai kehendak Allah. Adapun jadi pertama maksudnya adalah berkah. Maksudnya adalah berkah. Kemudian yang kedua maksudnya adalah bahwa umur yang yang kedua, Allah telah mentakdirkan ajal dan rezeki dan Allah telah menetapkannya. Tapi juga Allah juga mencatatkan pada suhuf malaikat. Jadi ada catatan umul kitab, ada suhuf malaikat. Nah, adapun yang suhuf malaikat ini masih bisa dirubah Allah. Bisa dirubah Allah.
Misalkan, wahai malaikat, apabila dia tidak birrul walidain, catatan kamu dia dapat umur, katakan umur 60 tahun. 60 tahun. Tetapi kalau dia birrul walidain, jangan dicatat 60 tahun. Catatlah umurnya menjadi 70 tahun. Itu yang dimaksudkan dengan qadha yang berubah. Qadha yang berubah. Jadi bukan qadha yang berubah, maksudnya adalah panjang umur bagi orang yang birrul walidain. Saya ulang sekali lagi. Orang yang birrul walidain itu panjang umurnya. Ada dua pengertian panjang umur. Satu maksudnya berkah. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah catatan dalam malaikat. Jadi dalam catatan malaikat 60 tahun. Misalkan ada 60 tahun. Tetapi Allah itu berhendak untuk menghapus malaikat, jangan catat 60 tahun karena dia birrul walidain. Catatlah dia menjadi 70 tahun. Dan itu sudah dalam umul kitab, itu sudah menjadi qadha mubram Allah. Tapi dalam catatan malaikat bisa dirubah sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga hampir mirip dengan qadha muallaq. Oke, adapun pengertian dusta dapat mengurangi rizki, atau dalam riwayat lain dosa dapat mengurangi rizki, atau tidur pagi dapat mengurangi rizki, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki manusia, maka seperti jawaban ulama bahwa yang tertolak atau terkurangi adalah rizki yang halal atau berkah, bukan pokok rizkinya. Jadi rizki tidak dapat ditolak. Masa Allah sudah menetapkan tetap terjadi. Tapi apabila ada orang yang berdusta, orang yang tidur pagi, itu keberkahannya kurang, tingkat kehalalannya juga akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mengurangi rezeki. Berkahnya dikurangi, kehalalannya dikurangi. Tapi ukuran rezekinya tetap. Itu maksud dusta dapat mengurangi rezeki. Oke, kemudian yang terakhir, yang kelima, akhlak yang baik. Akhlak baik juga bisa menambah umur. Silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar. Derajat hadisnya adalah Hasan menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Oke, jawabannya tafsiran Imam Nawawi pertama adalah qadha mubram, atau catatan ilmu qadim Allah yang pasti terjadi dan tidak pernah boleh berubah dan tertukar. Sedangkan tafsiran yang kedua adalah qadha mu'allaq yang diketahui oleh malaikat yang masih boleh dihapus atau ditetapkan. Jadi akhlak yang baik ini dapat menambah umur. Maksudnya bagaimana? Untuk qadha yang mubram, maksudnya adalah berkah umurnya. Maksudnya adalah berkah. Adapun yang qadha mu'allaq atau yang dalam catatan malaikat, qadha mu'allaq dalam catatan malaikat ini catatan malaikat, suhuful malaikat dan qadha mu'allaq itu sebenarnya hampir sama. Ya hampir sama. Jadi qadha mu'allaqnya begini, apabila kamu berakhlak baik, kamu mendapatkan umur 60 tahun. Apabila kamu tidak berakhlak baik, maka kamu tidak dapat umur, apabila kamu berakhlak baik, kamu dapat 60 tahun umur. Apabila akhlak kamu buruk, kamu cukup 50 tahun. Nah, atau dalam catatan malaikat, umurnya adalah 50 tahun apabila tidak berakhlak baik. Nah, dengan berakhlak baik, maka seakan-akan dirubah. Walaupun hakikatnya tidak dirubah, tapi seakan-akan berubah. Catatan malaikat berubah, terus qadha mu'allaqnya juga seakan-akan berubah, seakan-akan qadha akhlak yang baik dapat merubah umur dia. Tapi qadha mubram tetap terjadi. Tapi qadha mubram yang terjadi walaupun dia misalkan qadha mubramnya tetap 60, tapi berakhlak baik menjadikan umurnya barokah. Intinya seperti itu. Jadi qadha mu'allaq dan catatan malaikat itu ada persamaannya. Oke, kemudian yang terakhir ahli taat. Wala yazidu fil umri ilal bir. Kebaikan dapat menambah umur. Takwil atas hadis ini sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu bertambah umurnya secara hakikatnya dalam pandangan qadha mu'allaq, atau bertambah secara majazi, yaitu diberkah hidupnya dan lain-lain. Jadi sama seperti yang tadi, berbuat baik itu bisa menambah umur. Maksudnya apabila qadha mubram, qadha yang pasti terjadi, tidak dapat ditambah dikurangi, maksudnya adalah keberkahan. Kita akan hidup berkah. Hidup berkah, akal yang cerdas, tubuh yang sehat, suka berbuat kebaikan. Jadi walaupun mungkin umurnya pendek, tapi dia akan mendapatkan keberkahan hidup, seperti suka berbuat baik sehingga seperti umurnya panjang. Tetapi apabila yang dimasukkan adalah qadha yang mu'allaq, maknanya Allah sudah memberi ketetapan.
umur dia 50 apabila dia akhlaknya buruk. Tapi kalau akhlak dia berbuat baik, bukan akhlak ya, dia taat, maka dia mendapatkan 70 tahun. Dan ternyata betul dia ahli taat. Maka umur yang semestinya 60 akan ditambahkan Allah 10 tahun menjadi 70 tahun. Itu yang qadha mu'allaq. Itu yang qadha mu'allaq. Jadi sekali lagi, qadha mu'allaq adalah qadha hubungan antara sebab musabab karena digantungkan. Dan sebab adanya qadha mu'allaq ini, kita senantiasa ada harapan selalu kepada Allah. Coba misalkan tidak ada qadha mu'allaq, Allah, Covid ini kan sudah qadha Allah, mau berdoa mau tidak ya sama saja. Kalau qadha mubram pasti seperti itu, orang akan putus asa. Tapi Allah punya qadha mu'allaq, sehingga kita senantiasa ada rojak kepada Allah. Ya Allah, siapa tahu berkah dari doaku, Allah mencatat, engkau mencatat seperti ini. Jika kamu berdoa Covid ini hilang, jika kamu tidak berdoa Covid tidak hilang. Mungkin itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rahasia Allah. Ada qadha mubram, ada qadha mu'allaq, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya qadha mu'allaq, kita selalu ada harapan kepada Allah. Misalkan tidak ada qadha mu'allaq, pasti orang putus asa semua. Misalkan ditanya, Tuhan, kenapa tadi subuh minta panjang umur, minta rezekinya banyak, minta selamat? Loh, itu kan sudah qadha mubram Allah. Ayo coba macam mana jawabnya? Nah, kan begitu. Tapi dengan adanya qadha mu'allaq, Allah menggantungkan, dia akan dapat rezeki banyak apabila berdoa. Dia apabila selamat, sehat apabila dia berdoa. Kan siapa tahu itu rahasia Allah. Ya Allah, siapa tahu dengan doaku ini engkau mengkabulkan yang memang semestinya aku tidak sehat, tapi berkah doaku aku menjadi sehat. Dan itu qadha mu'allaq. Nah, jadi itu dengan qadha mu'allaq kita selalu ada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, qadha mu'allaq adalah qadha hubungan antara sebab dan musabab. Sebab berdoa panjang umur, sebab silaturahim panjang umur, tapi apabila tidak berdoa tidak panjang umur, tidak sedekah tidak panjang umur, itu adalah hubungan sebab musabab. Dan sekali lagi itu qadha mu'allaq, dan itu juga rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian daripada saya, mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Insya Allah kita sambung besok. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.